Selamat pagi sahabat Tribuners Inspiration dan Solution. Pagi hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat menarik, sangat memotivasi kita semuanya. Semua orang bisa membangun bisnis sendiri. Bagaimana tantangan dan peluang membangun bisnis UMKM dari nol? Bersama Pak Rudianto. Beliau adalah owner dari Queen Sambal. Sekarang top banget sambelnya, kita bisa lihat. Bisa diperoleh di berbagai store, official store, di berbagai official store kita secara online kita dapat beli, dan kemudian kita dapat mengunjungi beberapa toko-toko di manapun kita berada. Dan sambal sudah diakui dan ada di seluruh Indonesia, dan kemudian akan preparing untuk ekspor. Yang lebih menarik adalah Pak Rudianto berhasil membangun bisnis sendiri. Sebelumnya adalah seorang profesional. Saya sapa dulu Pak Rudianto, apa kabarnya? Halo, sehat. Terima kasih Pak Sianet. Ya, pertama-tama terima kasih udah memberikan kesempatan di acara ini untuk sebagai saya untuk bisa melakukan sharing sebagai seorang entrepreneur, atau istilah kerennya sebagai UMKM ya. Jadi semoga apa yang bisa kita sharingkan di sesi ini bisa bermanfaat juga baik untuk UMKM lainnya, khususnya di Kota Medan ini, supaya bisa bertumbuh dan berkembang lagi. Menarik. Ya. Thank you Pak Rudi sudah berkenan hadir di studio Tribun Medan untuk bisa sharing kepada sahabat Tribuners bagaimana bisa membangun bisnis dari yang kecil ya. Memulai bisnis itu tidak harus yang besar-besar, yang punya modal yang super besar, tapi kita bisa mulai dari hal-hal yang kecil, dari hobi. Nah, ini Pak Rudianto, ini kan menarik ya. Dari sebelumnya profesional, pernah menduduki jabatan yang strategis di sebuah perusahaan, dan kemudian fokus untuk membangun bisnis sendiri. Kita tahu bahwa membangun bisnis sendiri itu pasti banyak tantangan di samping peluang ya. Kalau teman-teman yang lain itu, hebat ya pebisnis, semua asosiasi ke dalam pikiran adalah uang banyak, dan kemudian peluang banyak, dan kemudian kita bisa menikmati berbagai kemewahan dari uang yang kita hasilkan. Tapi banyak yang tidak tahu bahwa itu adalah sebuah perjuangan, banyak juga tantangan-tantangan yang dihadapi. Pak Rudi, bagaimana memulai ini, dan ceritakan perjalanan hidup Pak Rudi sampai bisa membangun bisnis sambal ini yang sudah sukses 5 tahun ini. Selama 5 tahun ini kita lihat sahabat Tribuna sudah packingnya luar biasa. Queen Sambal ini ada packing kaca, ada packing packing pet cap ya, yang dari botol, dan ini adalah dari sisi desain dan sebagainya bukan hal yang mudah ya. Betul. Pak Rudi, bagaimana memulainya ini semua? Sebelumnya saya mau bercerita dulu mengenai what-nya dari produk saya. Jadi produk saya simpelnya adalah sambal. Jadi sambal ini kompetitor saya bukan sambal-sambal ABC yang sudah besar-besar itu, tapi ini adalah sambal lauk yang dalamnya sudah ada isiannya. Jadi bisa dimakan langsung dengan nasi putih aja. Jadi memudahkan orang-orang yang mau makan praktis dan simpel, cukup sedia nasi putih udah bisa makan enak. Nah, itulah what-nya dari produk kita. Jadi produk kita ini juga menggunakan bahan-bahan dari khas dari Sumatera Utara. Cabainya kita itu cabai pegunungan Brastagi ya. Jadi itu lebih segar, warnanya lebih baik, lebih teksturnya juga lebih enak dibanding cabai-cabai di dataran rendah. Itu dari segi produknya. Jadi sebagai orang Indonesia tentunya kita makan itu gak lengkap kalau gak ada sambal ya. Sambal ini boleh dibilang suatu game changer buat kita di dalam kuliner. Kalau kita makan sambalnya enak, otomatis masakannya jadi enak. Tapi kalau sambalnya kurang enak, nah itu bisa merubah totally dari masakan itu. Jadi itulah salah satu mengapa sambal ini sangat penting di dalam kuliner kita. Ya, menarik itu dari Pak Rudianto ya. Jadi sahabat Tribuners, ternyata ingredients dari produk sambal ini bukan dari sumber atau dari ingredients yang biasa-biasa. Cabenya juga fokus ya, didapatkan dari cabai yang ditanam di dataran tinggi
di Brastagi ya sana. Betul. Ya, di Brastagi, sehingga menjadi sebuah ikonik atau sebuah sumber yang spesifik ya. Dibanding dengan cabai di daerah lain, apa bedanya Pak Rudi? Betul. Jadi salah satu USP kita itu cabai pegunungan Brastagi. Jadi kita sudah riset kenapa kita pakai cabai pegunungan walaupun harganya lebih mahal dibanding cabai-cabai dari Aceh, dari Serdang, yang dari dataran rendah. Itu dia teksturnya itu lebih baik, warnanya lebih cerah. Kalau kita masak sambal ini, yang mau kita masak dan kita kemas beda dengan kita masak langsung kita makan. Kalau kita mau kemas supaya bisa tahan lama, kita masaknya harus lama, Pak. Kalau kita masaknya sebentar, itu nanti dia bisa basi karena kadar airnya itu masih cukup tinggi. Tapi kalau kita menggunakan cabai yang bukan dari Brastagi, ketika kita masak dalam jangka waktu lama, itu warnanya cenderung menghitam, lebih hitam. Jadi kalau kita makan itu tentu kita warna itu cukup memberikan peranan penting. Kalau warnanya agak menghitam, otomatis mempengaruhi selera makan kita juga, Pak. Seakan-akan tidak fresh ya. Betul. Jadi kenapa kita memilih cabai Brastagi? Warnanya itu merah segar. Okay. Teksturnya itu lebih gurih, boleh dibilang. Nah, itulah alasannya kita memakai cabai pegunungan Brastagi. Oke. Nah, selain itu, Pak, kita juga memakai rempah-rempah. Rempah-rempah kita itu rempah-rempah yang khas autentiknya Sumatera Utara. Salah satunya adalah andaliman. Andaliman, ya itu sangat terkenal ini. Ya, harus kita angkat terus supaya bisa naik ke kancah nasional dan bahkan dunia. Yang sangat kita prihatin, kita Indonesia ini sekarang kita lebih populer dengan yang namanya mala atau Szechuan pepper. Ya, itu dari luar ya. Ya, dari China kan? ya. Nah, bahkan itu sudah sangat ngetren di Indonesia, di Medan ini, di mana-mana menunya ada menu mala. Menu mala. Ya, bahkan kopi juga ada kopi mala sekarang. Itu yang berkaitan dengan biasanya hot pot ya. Betul. Ya. Nah. Jadi ada beberapa teman yang di luar itu yang memang kalau di luar itu tidak khususnya di China, Taiwan, Singapura itu kita nggak terlepas dari mala. Betul. Penghangat. Benar. Penghangat, dan kadang-kadang terlalu banyak mala bisa kebas ya. Betul. Ada efek getir kebas di mulut. Kebas ya. Nah, menariknya andaliman ini punya tekstur yang rasa yang mirip dengan mala, namun dia lebih harum. Oke. Rempahnya itu lebih harum. Nah, kita bisa mengangkat andaliman ini untuk dipopulerkan lagi sehingga bisa mengangkat budaya-budaya yang ada di Sumatera Utara itu. Itulah tugas kita bersama. Betul. Ya. Sebagai pebisnis di Indonesia, dimanapun kita berada, ya tugas kita adalah mengangkat rempah-rempah kekayaan lokal kita sendiri yang dapat diperoleh di wilayah dimanapun kita berada, kita angkat sehingga menjadi sesuatu yang menarik dan dikenal sebagai aset untuk bisa di kancah internasional. Pak Rudianto, ini biasanya kalau jual sambal, kenapa memilih sambal yang ready untuk masak? Selain sambal itu rempah-rempah yang siap saji seperti ada mix dengan apa saja, ada seperti ikan teri dan sebagainya, ada. Betul. Kita ada varian cumi, ikan teri, tuna, baby cumi, kemudian ada ayam suwir. Kenapa kita pakai ada isiannya? Ya. Nah, berawal dari kita juga meriset bahwa kita mau menyelesaikan problem-problem orang. Ya. Jadi kita bukan sekedar menjual produk ke pasar. Problem apa yang kita solve dengan sambal yang kita produksi ini adalah problem-problem di mana ibu-ibu rumah tangga yang repot untuk masak di dapur, perlu menyiapkan catering atau bekal untuk suaminya ke kantor. Nah, kadang-kadang itu kan menguras waktu mereka. Jadi dengan cukup mereka sedia nasi putih, goreng telur dadar, itu sudah bisa makan enak. Ya, betul, Pak. Okay. Untuk wanita-wanita karir yang di kantor, dan satu lagi untuk para traveler yang sering mengalami ketidakcocokan masakan di negara tujuannya, termasuk mungkin di Turki itu banyak, di Arab Saudi juga pas untuk ibadah umroh. Nah, itu banyak konsumen kita yang membawa produk kita untuk ke sana. Bisa merasakan Indonesian food, sambalnya, walaupun di luar negeri ya. Betul, langsung teringat nuansa Indonesia pada suapan pertama. Luar biasa. Pak Rudi, ini kan sambalnya kan ada di cumi, kemudian ada ikan teri, ada tuna. Sudah ada berapa varian saat ini?
Total kita ada 10 varian. 10 varian 10 ya. varian. Tapi yang paling signature produk kita adalah cumi dan teri. Cumi dan teri ya. Kenapa cumi? Karena cumi yang kita pakai bukan cumi besar yang dipotong-potong kecil ya. Oke. Jadi cumi yang kita pakai itu adalah baby cumi khas dari daerah Tanjung Balai. Oke. Nah itu beda dengan yang ada di Jawa, itu cuminya gak alot dan gak amis. Oke, ini cumi yang fresh atau cumi sudah dikeringkan? Sudah dikeringkan. Oke. Dan kedua itu varian teri Medan. Kalau kita tahu teri Medan itu Top salah lah. satu teri terbaik di Indonesia. Yang teman-teman Jakarta sering bawakan teri dong. Nah, ini udah versi yang gak usah dimasak lagi, gak usah repot lagi, gak usah takut bau, tinggal bawa udah bisa dimakan. Sahabat Tribuners, Queen Sambal sudah ada 10 varian ya. Betul. 10 varian, yang paling top itu adalah cumi sambal Queen dan kemudian teri sambal Queen. Ya, jadi ini untuk cumi kita ada cumi Judas sama cumi Andaliman. Selalu kita padukan dengan rempah khas Sumatera Utara. Ya. Teri ada teri pete dan teri kecombrang. Nah, itu. Kecombrang. Nah, ini menarik adalah menyelesaikan beberapa masalah ya, bukan hanya para pecinta sambal tetapi untuk membuat sekarang hidup ini waktu semakin padat ya, dimana dari pekerjaan, tuntutan untuk aktivitas semakin padat sehingga waktu menjadi sangat diperhatikan saat ini. Salah satunya adalah sambal siap saji yang bisa membantu kita semua. Nah, Pak Rudi, produk itu dari ingredientsnya, dari cabai diperas tadi yang wangi, dia dimasak lama juga tidak hitam dan fresh. Dan kemudian cumi juga di daerah Tanjung Balai. Kita tahu Tanjung Balai adalah salah satu penghasil hasil laut itu yang terbaik di Sumatera ini. Kemudian dari Inkateri juga sama. Ingredients, rempah-rempah juga ada andaliman, lokal yang ingredients lokal autentik itu juga menjadi di sini ada benar-benar merupakan sebuah keunikan yang menarik ya, membuat orang ini saya kepengen icip sambal atau makanan Medan. Dan kalau saya ke Jakarta, especially di Surabaya juga ya, makanan Medan itu adalah makanan yang dicari, apalagi ingredientsnya adalah rempah-rempah, cabai dan sebagainya dari Medan. Betul. Ini adalah sesuatu yang dicari-cari ya teman-teman di Surabaya selalu makanannya sudah pasti enak, asosiasinya seperti itu. Dan ternyata memang ini sambal juga ya menarik. Saat ini Pak Rudi, sambal ini sudah ada store-store khusus misalnya di berbagai kota di Indonesia. Tadi kalau jual online kan semua tidak ada batasan wilayah. Betul. Tetapi untuk jualan seperti offline-nya bagaimana? Betul. Untuk offline kita ada di K3 Mart dan juga kita ada di Wismith di Bandara Kuala Namu Medan. Nah, untuk para traveler yang mau bepergian last minute, jangan takut, bisa langsung beli di Wismith di langsung aja ya. Ya. Yang suka cumi silakan ya. Betul. Pilih cumi, don't worry ya, bisa dapat masakan. Ini berapa lama bisa tahan Pak Rudi? Oke, produk kita ini tanpa pengawet. Oke. Tanpa pengawet. Jadi untuk yang kemasan kaca bisa tahan sampai 1 tahun. Oh ya? Ya, dengan teknologi yang sudah kita riset, kita pelajari tentunya. Ya. Jadi bisa setahun, namun yang kemasan PET can ini bisa tahan di 3-4 bulan. Oke. Yang kaca bisa sampai setahun ya. Setahun. Dan ini sudah izin BPOM dan sebagainya sudah. Oke ya. Sudah BPOM dan juga halal. Halal ya. Ya, sudah bersertifikasi. Sertifikasi halal dan BPOM juga ada ya. Sudah. Mantap, luar biasa ini ya. Jadi sahabat Tribuners, untuk teman-teman sahabat kita yang muslim sudah ada sertifikasi halal, jadi tidak perlu takut, dan ini layak dan bisa untuk sahabat Bapak Ibu Tribuners yang muslim ya. Nah, Pak Rudi, kalau dari segi saat ini kan banyak orang melihat Pak Rudi sudah berhasil ciptakan produk yang prestisius ya, ada kemasan yang kaca, PET can. Tapi dari awal kan tidak semudah itu. Betul. Tantangan di awal-awal itu, apakah tantangan atau mungkin tekanan yang paling luar biasa yang pernah Pak Rudi hadapi? Oke, baik. Jadi saya mau mengulas
flashback sedikit, latar belakang saya membangun bisnis ini, Pak. Jadi bisnis ini diawali dari hobi, sebenarnya hobi dari istri yang suka masak dan suka makan pedas ya. Jadi kita itu kalau makan nggak ada sambal rasanya kurang gitu, ada yang kurang. Kalau kita traveling ke Jakarta, ke Surabaya, ayamnya sama, gorengnya enak, tapi sambalnya nggak cocok dengan lidah kita. Nah itu why-nya. Jadi istri suka masak sambal, jadi suatu saat itu masak, bagiin ke teman-teman. Nah, bagiin, karena masaknya kan sekali masak banyak, jadi dibagiin. Ternyata responnya pada bagus, positif. Jadi teman-teman itu pengen makan lagi. Kalau asik minta aja kan segan gitu ya. Jadi teman-teman nyaranin, ayo dong kamu buka PO dong, kita beberapa orang kita kumpulin, kita pesan, kita beli gitu. Nah berawal dari sana, semakin lama semakin banyak. Jadi perlu dicatat ya teman-teman, bisnis yang saya mulai ini awalnya tujuannya bukan untuk mencari uang, tujuannya bukan untuk sekedar mencari profit. Itu yang paling penting dulu, karena kalau kita tujuannya hanya untuk mencari duit, mencari uang, kita akan susah untuk mengembangkan bisnis itu. Nah dari sana semakin lama semakin banyak, dan tentunya banyak kendala tantangan yang kita hadapi dalam membangun bisnis ini. Salah satunya dari terutama mungkin dari orang terdekat juga gak selalu support dengan apa yang kita lakukan. Saya kan sebelumnya dari profesional ya. Saya juga bekerja, jadi banyak stigma negatif yang kita dapatkan. Ini kayaknya suaminya udah dipecat nih, jadi sekarang usaha sambal gitu. Nah, atau apa kamu kok bego amat sih, udah kerja bagus-bagus dapat gaji tinggi, kok mau ngerjain sambal ini, emang ada yang beli sambal begitu? Nah cukup banyak hal-hal negatif yang kami terima di masa di mana kami memulai. Tapi kami memiliki suatu visi yang besar, mimpi yang besar. Kami yakin bahwa bisnis yang kami bangun ini suatu saat akan menjadi besar, dan kami tahu arahnya mau kemana. Apa yang harus kami lakukan untuk menuju ke sana, itulah yang membuat kami selalu bisa bertahan. Jadi banyak rintangan, kegagalan awal kita masak, kemasannya masih banyak yang komplain, kita kirim, karena beda ya teman-teman, kita masak untuk kita ngasih ke teman langsung untuk dimakan hari itu juga, itu pasti fresh ya, fresh. Dengan kita kemas, kita kirim ke kota-kota lain, itu sangat berbeda tantangannya. Kita harus belajar lagi gimana supaya produknya bisa tahan lebih lama, kita harus melakukan inovasi, berkembang, kita harus melakukan efisiensi. Itu banyak yang harus dipelajari, tetapi yang paling penting itu kita harus memiliki jiwa untuk bertumbuh, yang saya sebut itu growth mindset. Kalau kita punya growth mindset, kita akan memandang tantangan itu sebagai suatu peluang untuk kita belajar dan bertumbuh. Kurang lebih itu sih Pak Sienet yang bisa saya. Pak Rudi, di awalnya Pak Rudi bersama istri keduanya bekerja atau istri hanya ibu rumah tangga? Sebelumnya istri ibu rumah tangga. Oke. Jadi ada waktu untuk mengurus keluarga, lagi ada waktu untuk mengerjakan hobi ini ya. Awalnya dari hobi ya. Betul, dari hobi. Pak Rudi yang pernah profesional di sebuah perusahaan palm oil yang terkenal di Indonesia, dan kemudian pernah ikut proyek di dalam membangun industri kelapa sawit ini. Tidak mudah, kan sudah posisi yang sangat tinggi, banyak stigma yang beranggapan sudah tidak ada pekerjaan dan sebagainya. Mungkin itu hanya pandangan ya dari orang lain, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana mengatur keuangan keluarga. Pada saat kapan Pak Rudi memutuskan I'm ready in business dan saya harus meninggalkan pekerjaan itu? Oke. Jadi awal-awalnya ini istri saya udah duluan punya visi yang lebih besar ya. Saya awalnya masih belum ngeh dengan bisnis ini. Kayaknya ya gak apa-apa, biarlah istri saya berjalan seiring dengan hobi dia, bisa menambah penghasilan di keluarga. Awalnya begitu. Jadi semakin lama orderan kok semakin meningkat ya, semakin meningkat. Tahu-taunya ada suatu masa di mana istri saya tuh cukup kewalahan untuk menghandlenya. Dong kamu bantu saya, kata istri saya kan. Di saat itu saya masih belum terjun ke sini. Saya bantu tapi setengah hati, masih setengah hati. Waktu nggak full lah ya. Ada full. Waktu
bantu ya. belum 100% lah. Jadi ada satu masa istri saya tiba-tiba kesel, dia marah-marah. Iya, dia marah-marah Karena tapi terlalu capek mungkin ya. Benar, dia marahnya gak dengan verbal. Dia ngambil satu training yang dari satu bisnis training lah boleh dibilang, dan itu harganya cukup mahal. Sekali training itu harganya 20-an juta. Nah, saya terkejut, kenapa kamu ngambil bisnis training semahal ini? Saya bilang. Dia bilang, karena saya sudah gak ada yang bantuin, mau gak mau saya harus belajar, saya harus belajar. Nah, dari sana saya baru pikiran saya itu terpacu lah, terbuka. Kenapa sih saya gak ikut bantu istri saya? Nah, karena ini ada peluang yang lebih besar. Sebelumnya saya gak ngerti menjalankan bisnis tentu. Saya taunya cuma jual beli, technician, atau orang tua saya adalah pedagang kan, taunya cuma beli barang jual lagi. Orang tua dagang apa? Dagang toko olahraga. Oke. Alat-alat olahraga, raket, bola. Taunya cuma jual beli kan, cuman nggak tahu gimana cara mengembangin suatu brand. Apa sih yang dinamakan entrepreneur itu saya nggak tahu awalnya. Nah, itu saya juga belajar dan sampai sekarang masih terus belajar. Menarik. Ya, kalau entrepreneur selalu humble, belajar dan terus belajar walaupun sudah maju, tapi ya memang saya melihat banyak entrepreneur yang ingin sukses adalah tetap humble untuk belajar, humble untuk menerima ide, humble untuk selalu terbuka untuk sesuatu yang baru yang lebih baik lagi ke depannya. Itu adalah sesuatu perjalanan atau pembelajaran seumur hidup di bidang entrepreneur. Dan akhirnya itu menjadi titik balik Pak Rudi, ini bisnis ini bisa kembang. Betul. Jadi saya mulai fokus, dan saya juga tentunya saya ngelihat finansial juga ya. Semakin lama income-nya ini semakin membalap gaji saya nih. Sudah bisa istilahnya menyalip lah. Iya, menyalip, benar Pak. Mulai menyalip. Ini ada potensi. Ya. Awalnya dari sana memang. Nah, begitu saya kemudian saya putuskan, saya harus fokus di sini. Dan saya fokus, dan tentunya fokus gak cukup dengan hanya fisik saya hadir. Saya juga harus mengembangkan diri saya sendiri. Saya harus tahu gimana sih cara mengembangkan produksi yang produktif itu, gimana efisiensi itu bagaimana, gimana cara produksi yang benar. Kita mulai ngambil sertifikasi halal, ngambil BPOM, dan ini kita terakhir kita juga menjadi yang terbaru adalah peserta menjadi finalis pengusaha muda brilian di tahun 2024. Wah, top. Mantap, sukses dan maju terus ya Pak Rudi bersama istri. Pak Rudi, ini dari awal industri rumah tangga lah ya. Benar. Artinya dari rumah tangga. Itu peralatan yang digunakan seperti apa pada saat itu? Di awal masaknya tentu di dapur manual sendiri, manual, satu kuali kecil aja pasti. Blender juga blender yang kecil, yang umumnya kita pakai sehari-hari di rumah. Tapi sekarang karena udah skala produksi juga udah berbeda, kita tentu harus punya beberapa alat yang memang skala industri. Karena kita produksinya sekarang sebulan udah 10.000 botol ya Pak. Itu kalau kita pakai peralatan seperti di rumah itu gak bakal bisa mengejar. Standarisasi juga gak dapat jadinya. Betul. Ya perlu ada standarisasi volume yang lebih tinggi. Packaging bagaimana? Packaging industri packaging ini beli mesin sendiri Pak? Untuk labeling kita ada mesin label tapi semi otomatis ya. Tapi kemasannya dibeli lah ya, tinggal masuk semi otomatis. Betul. Di packaging sendiri ya. Betul. Sudah ada lokasi tertentu ya. Udah terpisah ya, produksi full ya. Betul, kita satu rumah produksi khusus, gak ada orang tinggal, itu harus steril karena kalau ada orang tinggal itu bisa mengkontaminasi dapur kita. Jadi steril dan kemudian fokus. Bahan baku bagaimana Pak Rudi? Bahan baku kita apakah sekonsisten ini mendapatkannya karena seperti ada musim kan, seperti di Brastagi kan ada misalnya 3 bulan ini panen jeruk, habis itu nanti wortel seperti itu, habis itu nanti ada yang lain lagi. Ini bagaimana untuk menjaga konsistensi, karena
Karena kan kalau di skala industri ini kan kita perlu konsistensi. Benar. Jadi salah satu challenge kita juga adalah bahan baku yang kadang harganya murah, kadang harganya bisa melonjak tinggi nih, cabai merah ini. Jadi salah satu strategi yang kita lakukan adalah kita membangun hubungan baik dengan supplier ya. Petani. Ya, petani itu sangat penting. Jadi di saat harga turun kita jangan terlalu tekan ya. Jadi di saat itu mereka juga memikirkan hubungan jangka panjang. Betul. Jadi di saat harga tinggi mereka juga gak menekan kita. Ya. Win-win lah istilahnya. Kita harus win-win dengan mereka. Jadi setelah menyalip ya tadi ya sedikit menyalip pendapatan mungkin dari bisnis ini sudah mulai menyalip karir Pak Rudianto sebagai profesional di sana mulai ngeh ya. Dan kemudian pada saat kapan itu persisnya saya fokus di bisnis ini? Nah, titik baliknya itu di trainingnya itu, yang training yang diambil tuh. Saya terkejut kan, trainingnya mahal sekali. Ya. Apa sih yang dipelajari? Ya. Nah, kenapa harus menghabiskan semahal itu kan? Ya. Nah, kalau saya bantu, saya pelajari, saya yang belajar kan bisa lebih cepat. Bisa lebih cepat, lebih murah. Iya. Kan? Bisa lebih cepat, lebih murah. Itu sih. Iya. Itu titik baliknya. Tapi yang saya mau sharing lagi salah satunya itu Pak, mungkin saya melihat passion dari istri saya. Iya. Dari hobi berubah menjadi passion. Jadi hobi itu kita bisa melihat kalau misalnya istri saya masak seminggu sekali, dia masak. Nah mungkin itu sekedar hobi. Tapi ini saya melihat dia udah menjadi passion. Parameternya apa? Dia mau belajar untuk lebih baik lagi. Dia berkorban waktu, berkorban uang, berkorban tenaga, dan dikala ada problem, produknya rusak, dia gak berhenti. Dia malah menjadikan itu sebagai pembelajaran gimana saya bisa mengatasi ini supaya gak terjadi lagi. Nah itu passion itu yang sangat besar yang ada di istri saya. Itu yang saya membuat saya memutuskan, saya harus membantu di bisnis ini. Luar biasa gitu, Pak Rudi. Produk sudah ada, itu produk yang bagus tentunya. Bagaimana menyalurkan atau menjual ke customer ya, sampai bisa 10.000 botol, ini kan hal yang luar biasa sekali, termasuk packaging yang bagus. How to distribusi? Untuk pola distribusi kita digital atau manual Pak? Kalau teman-teman kan udah habis kan yang coba beli-beli itu kan, bisa kita kira lah berapa banyak teman kita. Gak mungkin teman kita tambah, gak ada waktu untuk build community seperti itu lagi. Betul. Jadi yang paling efektif itu tentunya dari digital, dari media sosial. Kita harus membangun traffic yang bagus, dan yang paling gak kalah penting itu jangan lupa kita harus membangun reputasi juga di dunia digital ini. Kalau dunia digital ini reputasi kita jelek, kita semakin iklan, semakin hancur bahaya kita, semakin cepat kita turunnya. Tapi kalau reputasi kita bagus, kita tambah dengan iklan yang bagus, tentunya trafficnya akan semakin bertumbuh pesat. Itu menarik Pak Rudi, saya sangat setuju dengan reputasi. Reputasi apa yang Pak Rudi bersama istri bangun di Queen Sambal ini? Yang reputasi yang kita bangun, awalnya kita gak pernah endorse Pak. Pas buat ini kita gak endorse dari influencer. Tapi begitu orang coba, orang dengan sukarela mau mempromosikan produk kita, itu adalah kebahagiaan yang paling tinggi ya. Itu benar. Bahkan ada beberapa influencer yang dengan sukarela menawarkan diri, aku pengen nge-review produk kamu, boleh gak kamu kirim? Gratis awalnya Pak. Nah dari sana tentunya ini sangat membantu kita yang budgetnya terbatas. Sangat terbatas. Dari UMKM ya jelas. Kita terbatas ya. Jadi kalau kita gak punya budget marketing, minimal produk kita harus benar-benar berkualitas dulu, harus disukai. Dari sana kita bisa menarik customer untuk datang. Dari awalnya dari sosial media, kemudian marketplace dari awal juga ya, marketplace sosial media. Tidak ada buka toko ya sampai sekarang. Tidak ada toko sampai sekarang. Online, dan kemudian jual siapa, ada nggak seperti katakanlah distributor?
Nah, kita nggak ada distributor, Pak. Oh, oke, Semua oke. kita langsung direct ke end user. End user ya, semua ya. Melalui online semua. Melalui online. Marketplace, online dan sosial media ya. Betul. Ada yang langsung japri? Ada WA yang langsung ada japri, juga yang WA. sudah menjadi langganan Benar, ada ya. benar. Jadi ada cukup banyak langganan dan kita punya beberapa reseller kita ada, Pak. Tentu. Reseller ya. Tapi itu bukan di Indonesia malah. Oh, kita oke. punya reseller di Kamboja, di Oke. Malaysia, Oh, oke. di Australia kita punya beberapa reseller yang rutin mengorder ke kita. Oke. Menarik. Bagaimana cara kirim ke Kamboja, ke Malaysia seperti itu? Sangat gampang sih, Pak. Sekarang banyak ekspedisi termasuk DHL bisa Ya. melalui Pos Indonesia juga sangat membantu ya. Jadi kita UMKM kalau mau ngirim produk dari Pos Indonesia mereka sangat welcome. Mereka Oke. mengurusi sampai HS code-nya segala macam. Oke. Sangat dipermudah. Menarik sekali ya. Sekarang ini yang penting ada kemauan, di situ pasti ada jalan. Karena sekarang dengan berkembangnya digital, sosial media, ada Facebook, Instagram dan sebagainya, termasuk marketplace ya, sangat membantu kita untuk mendapatkan produk dan apapun itu dengan sangat cepat dan logistik services yang juga sangat cepat ya. Pak Rudi, setelah distribusi, quality produk sudah ada standarisasi ya, mesin-mesin juga standarisasi ya. Faktor apakah dari awal membangun bisnis ini faktor misalnya pencatatan keuangan itu penting? Nah, saya juga Apakah kan ada beberapa yang penting ada uang masuk jual. Bagi Pak Rudi bersama keluarga itu financial dan accounting itu penting nggak? untuk awal-awal sih gak penting saya rasa awal-awal ya. Iya. Saya karena perputarannya juga gak begitu cepat, tapi belakangan ini saya menyadari sangat penting. Kalau kita catatan keuangannya buruk, apalagi kalau kita gabungkan pengeluaran pribadi dengan perusahaan itu akan amburadul. Kita nggak tahu make profitnya berapa, cash flow-nya bagaimana, kita jadi kita bisa overspend di salah satu pos jadinya. Nah, jadi itu salah satu hal yang penting. Saya juga terus terang sampai sekarang masih belajar untuk merapikan keuangan supaya kita bisa tahu dengan cepat saat itu di mana sih posisi keuangan kita. Jadi kita bisa mengambil beberapa strategi yang lebih penting. Misalnya kita mau menaikkan marketingnya, kita mau nambah brandingnya, atau kita melakukan untuk investment di mesin atau apa, kita bisa mengambil keputusan dengan tepat. Bisa lebih terukur ya Pak Rudi ya. Pak Rudi, kalau karyawan sekarang berapa ya? Karyawan untuk masaknya kurang lebih diproduksi ada 12 orang, Pak. 12 ya, luar biasa. Dan kita memberdayakan ibu-ibu lokal yang pengangguran sebagai juru masak, Pak. Jadi mereka keren. Sudah daripada nganggur di rumah, ayo bantu kita di dapur masak. Oke, itu gitu. Jam kerjanya udah seperti industri atau gimana, atau free? Jam 8 sampai jam 5. Oh ya, udah seperti full, jam kerja full ya. Senin sampai Sabtu. Termasuk mereka siapkan bahan, termasuk ada yang masak, ada yang siapkan bahan bersih dan sebagainya ya. Betul. Pak Rudi, tidak terasa ya. Ini sebagai apa yang dari perjalanan bisnis sampai bisa sekarang, apa yang menurut Pak Rudi itu adalah critical point yang harus dilewati? Kalau melewati itu nanti mungkin kita akan lebih gampang untuk take off yang lebih tinggi lagi, terbang yang lebih tinggi. Sebagai mungkin ya diskusi dan sharing untuk sahabat Tribuners ya. Kalau dari perjalanan karir yang di bisnis ini yang saya dapatkan ada 2 poin, Pak, yang paling penting. Yang pertama, kita harus memiliki yang namanya itu growth mindset. Kalau kita punya growth mindset, begitu kita menghadapi masalah, kita gak goyang, kita gak rapuh, gak jatuh, tapi kita menjadikan itu untuk bertumbuh lagi. Dengan growth mindset juga kita punya keinginan untuk mempelajari hal-hal baru, bukan hanya nyaman dengan posisi saat itu juga. Kalau kita terlalu nyaman dengan posisi saat itu, kita bisa tergilas dengan kompetitor yang lain. Yang jual sambal bukan satu, Pak, ada ribuan kompetitor di luar sana. Semua orang bisa buat sambal ya. Betul. Nah, yang namanya keluarga pasti setidaknya pernah buat sambal sendiri. Iya, betul. Kenapa mereka harus beli di kita? Iya. Nah, kalau kita nggak punya mindset itu, growth mindset, kita akan susah untuk membangun bisnis. Yang kedua itu passion, kalau menurut saya.
Kalau kita nggak punya passion, kita akan susah untuk berjalan jauh. Kita akan kehabisan bahan bakar. Passion berbeda dengan hobi. Kalau hobi mungkin kita menjalankan mungkin di weekend saja. Nah, itu namanya hobi. Tapi kalau udah menjadi passion, kita berkorban banyak di sana. Kita bisa menghabiskan waktu kita, tenaga kita, bahkan kita bersedia mengeluarkan uang untuk belajar lagi. Kita mempelajari kursus-kursus, kita ngambil pelatihan ini, pelatihan itu. Itu kalau gak ada passion di sana, gak mungkin akan dikorbankan, Pak. Betul, mungkin betul. Itu yang saya Karena kalau tidak ada passion, kita akan menganggap itu adalah biaya, waktu Betul. yang dibuang percuma. Kalau ada passion, kita membuktikan itu bahwa adalah menjadi sebuah investasi yang akan jangka waktu ke depannya. Pak Rudi, mimpi Pak Rudi bersama keluarga, visi dan mimpi ke depannya ingin seperti apa? Untuk mimpi, tentu kita punya mimpi yang cukup besar. Kita yakin suatu saat produk sambal ini ada di bandara-bandara besar di seluruh Indonesia dan bahkan dunia. Jadi bisa menjadi produk top of mind. Kita bisa membawa produk Sumatera Utara, terutama andalimannya, untuk ke kancah dunia. Bayangkan Mala ini setiap tahunnya di penjualannya bisa 300 juta US dollar. Itu sangat besar penjualannya. Pecinta sambal ini, pedas ini sangat digemari bukan hanya di Indonesia, tapi di Timur Tengah, di Eropa dan Amerika itu banyak sekali orang yang suka pedas, dan kita bisa membawa rempah-rempah khas ini ke kancah dunia. Itulah mimpi yang kami ingin capai di hidup kami setidaknya. Luar biasa Pak Rudi, dan di studio Tribun ini adalah akan menjadi saksi. Siap. Ya, akan menjadi saksi suatu ketika itu sudah terjadi, akan menjadi sebuah historis yang sangat menarik ya. Baik, terima kasih Pak Rudi sudah bersama kami di studio Tribun Medan. Sukses selalu ya Pak Rudi, berjuang terus untuk lebih baik dan skala yang lebih besar lagi, bahkan menjadi ekspor di internasional ya. Dan kemudian perusahaan Pak Rudi ya di Queen Sambal ini menjadi top of mind, digemari setiap orang. Dan mudah-mudahan suatu saat akan menjadi perusahaan TBK, maybe ya. Amin Pak. Amin. Maybe ya. Amin. Terima kasih. Demikian sahabat Tribuners, semoga apa yang disaringkan Pak Rudianto, owner dari Queen Sambal ini, akan menjadi inspirasi bagi sahabat Tribuners untuk dapat memulai bisnis sendiri. Ya, tentunya memulai bisnis itu yang pertama adalah ada skill. Karena dengan adanya skill, produk yang berkualiti, baru bisa sebuah perusahaan atau sebuah bisnis itu dapat berkembang di masa yang akan datang. Tetapi yang paling penting adalah passion, karena passion dari dalam timbul, dan kita tidak akan merasa capek untuk membuat yang terbaik untuk bisnis kita. Baik sahabat Tribuners, sampai jumpa. Inspiration and solution yang selalu menarik untuk Anda. Terima kasih. Terima kasih.